Misal Pak, ada orang yang suka ngaji ke ustadz A, kelompok A lah begitu ustadz. Walaupun nggak punya ormas Pak. Saya ulang, tidak punya ormas, tapi mereka ngumpul di situ. Ustadz-ustadznya, tipenya sama, tipe A lah. Ada orang yang suka sama ustadz-ustadz tipe A. Dikasih ustadz tipe B, mau nggak nih? Saya tanya Pak, jujur-jujuran nih. Ini ustadz A, tipenya tipe A. Ada ustadz A-nya A1, A2, A3, A4 gitu lah ya. Dikasihlah ustadz B, Pak. Mau nggak nih orang? Itu namanya fanatik. Itu namanya fanatik, Pak. Bedanya kalau kemarin ngobrolnya fanatik ormas, sekarang fanatik komunitas ustadz tertentu. Ispodo wae. Sama. Karena hanya mengambil ustadz dari tipe A. Sekalinya ganti ditolak Pak. Atau misalkan ustadz yang berasal di negeri tertentu kuliahnya. Wah ini udah makin ngeri Pak. Keilmuan seseorang, kesolehan seseorang dinisbatkan kepada daerah tertentu. Masya Allah. Maaf ustadz, saya nggak ngaji ke situ. Kenapa? Ustadznya lulusan Mesir, saya nggak bisa nerima orang Mesir, Pak. Ustadz, saya nggak bisa ngaji ke situ. Lulusannya bukan lulusan Madinah, Mak. Memang ada apa, Pak? Dengan tempat kuliah tuh kenapa? Ngaruh memang. Surga begitu, Pak, gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, muncul itu namanya fanatik. Sama saja, Pak. Jadi orang teriak tidak boleh fanatik terhadap mazhab, tidak boleh fanatik terhadap ormas. Dia bikin fanatik baru Pak, fanatik sama ustad. Kita bacakan dulu suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Sa'id Awad Barta. Bilbarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada persoalan yang kemudian menjadi masalah hari ini, bahwa perbedaan pendapat pada akhirnya menjadikan alasan untuk kita bermusuhan. Padahal demi Allah, Nabi SAW tidak pernah mentolerir permusuhan. Silakan cek dalam literatur sejarah, tidak ada izin satupun dari Nabi SAW di mana kita boleh bermusuhan, itu nggak ada. Silahkan dicek Pak, sejarahnya nggak ada. Mau baca sejarah di Mekah nggak ada, baca sejarah di Madinah nggak ada. Tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun alasan, tidak ada satupun peristiwa sejarah yang di situ dibolehkannya umat Muslim bermusuhan, itu nggak ada. Jika ada yang berani bilang ada, saya pastikan itu orang sesat Pak. Itu nggak ada. Tidak ada satupun data yang menunjukkan bahwa Nabi mentolerir atau Nabi mengizinkan permusuhan. Pertama misal Pak, kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah itu untuk memastikan bahwa kota Madinah tidak lagi menjadi tempat berperang. Karena dulu Pak, sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, waktu itu Yasrib, suku Aus dan Khazraj itu dua suku saudara Pak, itu abang adik sebetulnya, karena pindahan dari negeri Yaman. Jadi negeri Yaman itu ada terjadi banjir bandang, banjir bendungan Ma'arib. Kemudian orang-orang yang di Yaman pindah, di antaranya anak yang bernama Aus dan Khazraj. Akhirnya masing-masing orang ini Pak, Aus jadi suku, Khazraj jadi suku. Jadilah dua suku besar Pak di kota Yasrib. Dan ya dilalahnya musuhan terus Pak, perang. Kadang-kadang Aus menang, kadang-kadang Khazraj menang.
Nanti perang lagi, kadang-kadang Aus kalah, Khazraj kalah, terus-terusan. Nah, sampai akhirnya mereka lelah Pak dengan peperangan demi peperangan, sampai mereka ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian meminta Nabi menjadi pemimpin di kota Yathrib. Di antara tujuan kenapa harus Nabi yang diminta adalah karena Nabi pihak netral yang mampu mendamaikan suku Aus dan Khazraj, sehingga tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh lagi ada peperangan antara Aus dan Khazraj. Sekali lagi Pak, mohon ini dicatat Pak, bahwa umat muslim hadir untuk tidak bermusuhan. Ketika Nabi datang ke kota Yathrib, Nabi didaulat sebagai pimpinan kota Madinah, maka sejak saat itu Aus dan Khazraj tidak pernah ribut. Aus dan Khazraj tidak pernah perang. Sekalinya mereka hendak ribut Pak, hendak ribut ya, jadi ini prolog menuju ribut gitu Pak, di mana mereka mengenang kembali perang Bu'ats, peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj Pak. Dan ini peperangan besar Pak, peperangan dahsyat. Mereka ulang itu Pak, memori, dikenang itu. Kemudian muncullah ungkapan-ungkapan, iya ya, kita dulu pernah perang, untung Aus mengalah. Coba kalau Aus maksa ya. Kata Khazraj, ini enak aja main mengalah gitu. Akhirnya egosentris muncul lagi, perdebatan muncul lagi, sampai beberapa kalangan Aus dan Khazraj sudah mengeluarkan pedang. Padahal mereka sudah muslim. Mereka sudah muslim, tapi kemudian teringat dengan perang di masa lalu, sampai akhirnya mereka menuju ribut lah gitu Pak, sampai mengeluarkan senjatanya, pedangnya. Ada yang laporan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Pak nggak pikir panjang, langsung segera mendatangi suku Aus dan Khazraj. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian mau ribut, sedangkan Nabi berada di tengah-tengah kalian. Itu kata Nabi Pak. Turunlah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini asbabun nuzulnya Pak. Ini asbabun nuzulnya. Jadi sekali lagi, Nabi tidak pernah mentolerir permusuhan, tidak pernah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di lain riwayat Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pulang dari perang Bani Mustalik Pak. Jadi peperangan namanya perang Bani Mustalik. Jadi ada Bani Mustalik Pak, diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti Nabi akhirnya menikahi seorang wanita dari kalangan Bani Mustalik namanya Juwairiyah binti Haris. Namanya Juwairiyah binti Haris, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini Pak, ada kisah menarik ini tentang permusuhan. Jadi ada orang Ansor, orang Madinah, di antara mereka namanya Jahjah bin Mas'ud, dan satu lagi saya lupa Pak. Pokoknya ada Jahjah bin Mas'ud. Jadi dua orang lah, sahabat dari Ansar, sahabat dari Muhajirin Pak. Muhajirin asli Mekah, pindah ke Madinah. Ansar asli, ini pribumi pendatang nih Pak. Tapi dua-duanya muslim. Nah, singkat cerita Pak, dua orang ini bawa kuda untuk dikasih minum. Qadarullahnya Pak, ya namanya orang mungkin ya ada yang iseng atau gimana, atau memang dalam kurung bercanda Pak. Jadi ada benturan gitu Pak. Jadi ada yang satu kesenggol, jatuh Pak, namanya kesenggol jatuh gitu. Terus yang kesenggol balas gitu Pak, balas nyenggol lagi, jatuh lagi Pak lawannya. Enggak senggol-senggolan dulu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena melawan Pak, senggol jatuh kemudian melawan, maka yang jatuh ini langsung memanggil, wahai orang-orang Ansor, bantu saya. Karena yang jatuh tersungguhnya orang Ansor Pak. Wahai orang Ansor, bantu saya. Saya tanya dulu Pak, yang dipanggil orang ini siapa Pak? Ansor, muslim bukan? Sepakat Pak ya? Orang Muhajirin Pak, karena lihat orang Ansor pada berdiri untuk nolongin yang sedang jatuh, orang Muhajirin ini Pak juga teriak, wahai Muhajirin, bantu saya. Jadi Ansor berdiri, orang Muhajirin juga. Saya tanya lagi Pak, Muhajirin muslim bukan? Dua-duanya muslim. Dua-duanya Pak oleh Al-Quran disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalangan Ansar didoakan oleh Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang sangat banyak.
Orang muhajirin didoakan juga oleh Nabi SAW dengan doa yang sangat banyak. Dua-duanya muslim, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya didoakan oleh Nabi SAW. Gara-gara satu persoalan, mereka memanggil kelompok mereka, Pak. Wahai Ansor, bantu saya. Wahai muhajirin, bantu saya. Dua-duanya kelompok muslim. Dua-duanya kelompok muslim, Pak. Baik Ansor maupun muhajirin. Nabi ada di situ, Pak. Nabi langsung berdiri, kata Nabi, alangkah buruk apa yang kalian sebut hari ini. Alangkah buruk apa yang kalian panggil hari ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kalian panggil, wahai kaum muslimin, bantu saya. Mau muhajirin, mau ansor, Pak. Wahai muslimin, bantu saya. Karena ketika sahabat panggil wahai ansor, orang ansor, Pak, panggil ansor. Orang muhajirin panggil muhajirin. Itu namanya fanatisme. Maka Nabi tidak pernah mentolerir fanatisme, Pak. Ustadz, ada orang yang masuk ormas jadi fanatik. Nggak boleh jadi fanatiknya, Pak. Masuk ormasnya silahkan, aktif di ormas silahkan. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Wahdah Islamiyah, apalagi, Pak, Dewan Dakwah, silahkan. Yang tidak boleh fanatik terhadap ormasnya. Ustadz, alhamdulillah saya tidak fanatik sama ormas. Saya ngajinya tidak pakai ormas, langsung ke ustadznya, yang ustadznya tidak berormas. Bagus nih, Pak, nih, cakep. Karena ngajinya tidak lagi memandang latar belakang ormasnya. Pokoknya ngaji sama ustadz. Sayangnya, Pak, ustadz hari ini sudah menjadi seperti, Pak, ya, kelompok tertentu. Ada ustadz-ustadz yang sama satu tipe. Ada ustadz-ustadz yang sama lagi satu tipe. Walaupun mereka tidak bawa-bawa ormas, Pak, tapi tipenya sama. Misal, Pak, ada ustadz yang ada orang yang suka ngaji ke ustadz A, kelompok A lah begitu, ustadz. Walaupun nggak punya ormas, Pak. Saya ulang, tidak punya ormas, tapi mereka ngumpul di situ. Ustadz-ustadznya tipenya sama, tipe A lah. Ada orang yang suka sama ustadz-ustadz tipe A. Dikasih ustadz tipe B, mau nggak nih? Saya tanya, Pak, jujur-jujuran nih. Ini ustadz A, tipenya tipe A. Ada ustadz A-nya A1, A2, A3, A4 gitu lah ya. Dikasihlah ustadz B, Pak, mau nggak nih? Itu namanya fanatik. Itu namanya fanatik, Pak. Bedanya kalau kemarin ngobrolnya fanatik ormas, sekarang fanatik komunitas ustadz tertentu. Ispodo wae. Sama. Karena hanya mengambil ustadz dari tipe A. Sekalinya ganti ditolak, Pak. Atau misalkan ustadz yang berasal di negeri tertentu kuliahnya. Wah, ini udah makin ngeri, Pak. Keilmuan seseorang, kesolehan seseorang dinisbatkan kepada daerah tertentu. Masya Allah. Maaf Ustadz, saya nggak ngaji ke situ. Kenapa? Ustadznya lulusan Mesir, saya nggak bisa nerima orang Mesir, Pak. Ustadz, saya nggak bisa ngaji ke situ. Lulusannya bukan lulusan Madinah, Mak. Memang ada apa, Pak, dengan tempat kuliah tuh? Kenapa? Ngaruh memang. Surga begitu, Pak, gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, muncul itu namanya fanatik. Sama saja, Pak. Jadi orang teriak tidak boleh fanatik terhadap mazhab, tidak boleh fanatik terhadap ormas. Dia bikin fanatik baru, Pak. Fanatik sama ustad. Sama saja, Pak. Beda ustad, gak mau diterima, Pak. Ini persoalan. Lebih baik tidak hadir di majelis ta'lim daripada mendengarkan ustadz yang bukan ustadz tipenya. Itu sekarang, Pak. Dan model seperti ini tidak nyunnah. Enggak nyunnah, Pak.
Nggak ada sunnah-sunnahnya. Hadirin ikhwati man rahimakum, itu persoalan yang sekarang muncul dan ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, cukup bagi kalian panggil wahai muslim bantu saya, Pak. Jangan sebut ansornya, jangan sebut muhajirinnya, sebut wahai muslim bantu saya. Terlepas kayak mau orang ansor atau orang muhajirin. Ada orang kecelakaan, Bapak tanya dulu ormasnya apa? Apa sih? Ormasnya apa? Oh maaf, si ormasnya B. Itu orang sedang sakit, Pak, kecelakaan. Masa nanya gitu dulu? Atau maaf, pas ada kecelakaan ditanya, antum ngajinya sama siapa? Waduh, beda ya guru ngajinya. Maaf ya, masih gitu dulu, Pak. Itu syubhat pemikiran orang-orang hari ini, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakum, dan itu jelas salah. Saya masuk di poinnya, Pak. Terus bagaimana ulama madhab memahami perbedaan pendapat yang ada? Mereka tidak pernah bermusuhan. Betul mereka berbeda pendapat, Pak. Imam Malik punya pendapat aula mastumun nisa, sentuhan kulit tidak batal. Imam Syafi'i punya pendapat sentuhan kulit batal. Imam Ahmad tidak boleh melafadzkan niat. Tidak boleh itu ada usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Enggak boleh, kata Imam Ahmad. Sebagian pengikutnya. Kata Imam Syafi'i mustahab, dianjurkan melafadzkan niat. Itu ulama salaf, itu ulama mazhab, berbeda pendapat, Pak. Kata Imam Ahmad tidak ada kunut subuh. Kalau mau kunut cuma dua, kunut witir atau kunut nazilah. Kapan kunut nazilah? Ketika umat muslim kena bencana, kena musibah, kena diskriminasi, kena kezaliman, kunut nazilah lakukan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah. Dan di seluruh waktu salat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, lakukan di situ kunut nazilah. Kunut witir dilakukan hanya pada salat witir, baik itu dalam konteks Ramadan atau di luar Ramadan. Kata Imam Ahmad, sholat segitu kunut. Kata Imam Syafi'i, kunut nazilah yes, kunut witir yes. Ada satu lagi kunut yang tidak pernah Nabi tinggalkan sampai akhir hayatnya, namanya kunut subuh. Maka kata Imam Syafi'i, kunut itu ada 3, kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Imam Ahmad 2 saja, Pak, kunut nazilah dan kunut witir. Dua-duanya beda pendapat, Pak. Demi Allah tidak ada permusuhan di antara mereka. Imam Ahmad, Pak, kalau datang ke tempatnya Imam Syafi'i, nginepnya di rumah Imam Syafi'i, makannya di rumah Imam Syafi'i. Sebaliknya, Pak, Imam Syafi'i kalau berkunjung ke Imam Ahmad, nginepnya di rumah Imam Ahmad, makannya di rumah Imam Ahmad. Sampai suatu hari, Pak, ini cerita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala nginep di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah, Pak, Abdullah bin Ahmad. Anaknya tahu nih, wah ini datang ulama besar, namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wah, dia seneng betul, Pak, dapat kehadiran di rumahnya ulama besar. Kalau sekarang kan juga sering kayak gitu ya, para ulama sering sowan ya, kurang lebih gitulah. Pas masuklah rumah, ya ini kagum lah, wah ini Imam Syafi'i yang hafal sekian hadis, pakar fikih, pakar segala macam pakar lah itu. Pertama, Pak, kesan itu yang sudah tadi tinggi sekali, itu turun, Pak, kesannya ketika Imam Syafi'i makannya banyak. Kata anaknya Imam Ahmad, Abdullah, ulama besar kok makannya banyak. Biasa kan ulama tuh kalau makannya dikit. Ini kok ulama makannya banyak. Gimana ceritanya nih ulama? Wah, ini mulai turun nih, Pak, nih. Tidur, Pak. Imam Syafi'i nggak kelihatan tahajud, nggak kelihatan, Pak. Kata anaknya Imam Ahmad, model apa lagi nih ulama? Masa ulama kagak sholat malam, kagak tahajud? Lapor ke bapaknya, Pak, ini benar ulama besar, Pak. Ini padahal Imam Ahmad kan lebih muda, Pak, dibanding Imam Syafi'i sekitar 16 tahun selisihnya. Kata Imam Ahmad, ya ulama besar lah, mana ada ulama kecil itu Imam Syafi'i? Kok gini cerita lah itu, Pak. Iya, tanya aja langsung ke orangnya. Daripada salah paham, tanya langsung ke orangnya. Tabayyun, iqamatul hujjah. Tanya dong. Jangan pakai asumsi.
Yang ini sering kita lakukan, Pak. Kita mempunyai asumsi terhadap seseorang. Tabayun nggak pernah, cross check nggak pernah, nanya nggak pernah. Misalkan antum punya dalil nggak kenapa melakukan ini? Kadang-kadang nggak pernah, Pak. Karena gurunya bilang yang begitu salah, yang begini benar, udah orang lain begitu salah semua. Nggak pernah tuh iqamatul hujjah itu, nggak pernah nanya itu kenapa alasannya. Orang-orang modern sekarang gitu, Pak. Itu. Ruang-ruang diskusi itu mentok semua itu, Pak. Padahal sudah dibuka lebar itu, silakan diskusi. Kata Imam Ahmad, tanya dong sama orangnya. Kata Abdul, udah saya tanya, kalau emang diizinkan saya tanya nih, ya tanyalah. Nanya, Pak. Syekh, ana dengar antum nih ulama besar, masya Allah. Tapi kok ana lihat antum makan banyak, itu kok bisa? Kata Imam Syafi'i, demi Allah, tidak ada rumah yang makanannya paling halal, jauh dari yang haram. Jangankan makanan yang haram, yang syubhat pun tidak ada di rumah itu, kecuali rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan makanan yang nikmat lagi halal, halalnya 100% halal. Karena gini, Pak, Imam Ahmad tidak mungkin memasukkan makanan kalau makanan itu baik zat maupun caranya. Saya ulang, baik zat maupun caranya. Rumah yang paling steril dari makanan haram Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, makanan halal 100% halal. Masa saya nggak habiskan makanan itu? Mikir anaknya, oke lah, aman. Logis kan? Oke lah. Karena makanan yang halal ya udah dimakan banyak, Pak. Karena halal, Pak. Mungkin kalau ditanyakan ulang, Pak, seberapa halalkah makanan yang Bapak makan? Bisa dari zat atau dari cara. Ya, karena kan halal haram kan tidak hanya bicara zat, bukan hanya karena babi saja gitu, Pak. Kan caranya juga bisa jadi bikin makanan itu jadi ayam itu halal, Pak. Ya, nggak ada ulama yang bilang ayam itu halal. Kalau habis nyolok kan jadi haram itu. Motongnya tidak sesuai dengan syariat kan jadi haram. Ini kan jadi haram, Pak. Itu. Padahal halal aslinya. Ini kata Imam Syafi'i, makanan halal ini masa saya tinggal? Saya habisin dong. Oke, kata anaknya Imam Ahmad. Itu lagi Syekh itu. Aneh sholat malam nih, maaf nih ya, bukan belum sholat malam nih. Kok antum nggak sholat malam? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ada sebuah ungkapan bahwa tafakkur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 bulan. Tafakkur. Saya termenung sambil tiduran, memikirkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada anak kecil, Pak. Anak kecil itu biasa sholat bareng Nabi berjamaah. Suatu hari anak kecil itu nggak ada. Terus Nabi nanya, kemana si fulan, anak kecil yang biasa sholat tuh kemana? Ini saya perjelas dulu, Pak. Saya perjelas dulu, Pak. Nabi sampai tahu jamaah yang paling muda, namanya tahu. Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tahu jamaah paling muda di Masjid Nabawi. Sampai tahu, Pak. Betapa Nabi perhatian sama jamaahnya. Ketika sholat di masjid, ada satu anak hilang, Nabi tahu itu kemana itu anak. Kata sahabatnya, lagi berkabung Rasul. Berkabung kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya burung peliharaan, burungnya mati. Nah, anak itu berkabung. Jadi berkabung gara-gara burungnya. Kan ini berkabung nggak terlalu keren. Kalau bapaknya meninggal oke lah ya. Ini berkabung gara-gara peliharaannya mati. Jadi dia nggak datang salat. Kata Nabi, habis salat kita jenguk. Habis salat kita jenguk. Kata Imam Syafi'i, saya baca hadis ini, saya hafal hadis ini, saya ulang-ulang hadis ini, sampailah keluar, Pak, beberapa bab kesimpulan dari hadis ini. Satu hadis, Pak, jadi beberapa bab. Dalam satu riwayat sampai 1000 bab. Ini ungkapan hiperbolis mungkin, Pak. Jadi satu hadis sampai keluar 1000 bab. Kata Imam Syafi'i, saya ulang-ulang hadis ini, keluarlah beberapa bab dari hadis ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bab betapa perhatiannya Nabi kepada jamaah, bab bahwa anak kecil pun layak untuk dijenguk. Dan itu saya rasa jarang kita lakukan. Ya, anak kecil sakit jarang kita jenguk, Pak. Tapi anaknya ahli salat. Jadi anak kecil juga ahli salat. Dan ini sampai keluar bab. Kata anaknya Abdullah, kata anaknya Imam Ahmad, namanya Abdullah. Oh iya, saya salat doang. Keuntungan sholat untuk diri pribadi. Imam Syafi'i rebahan, mungkin kelihatannya rebahan, tapi dia mikir sampai keluar beberapa bab dalam hadis.
Yang merasakan manfaat dari apa yang difikirkan oleh Imam Syafi'i banyak manusia. Salat keuntungannya personal, memahami hadis dengan benar keuntungannya sosial. Oh iya, menangan Imam Syafi'i, kata anaknya Imam Ahmad. Engkau memang ulama besar kalau begitu, selesai. Saya ingin mau ini Pak. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i beda pendapat sering, Masya Allah, beda pendapatnya sampai pada ranah yang sangat tajam Pak. Tapi mereka tidak pernah bermusuhan. Tidak pernah bermusuhan. Hari ini Pak, gara-gara beda pendapat bisa jadi silaturahmi nggak jalan itu Pak. Bisa jadi putus silaturahmi. Gara-gara beda pemahaman, terutama dalam circle keluarga. Yang satu ngaji ke A, yang satu ngaji ke B, ketemu di acara keluarga berantem Pak. Fakta loh ini. Padahal Nabi sudah jelas, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'an. Kagak bakal masuk surga orang yang memutuskan tali. Hadis Nabi Pak, ini lebih nyunnah. Lebih nyunnah Pak. Kita boleh beda pemahaman Pak, boleh beda guru ngaji, boleh beda dalam menarik kesimpulan, tapi jangan sampai semua itu berujung pada permusuhan, apalagi sampai putus silaturahmi Pak. Dulu Pak, ini ada cerita nih. Dulu kalau kita reuni Ustadz, entah Ramadan atau Syawalnya atau di acara tertentunya, Masya Allah enak kita kalau ketemu, ngobrol santai, ngopi enak, makan enak. Kadang-kadang nggak berasa udah dari pagi udah malam aja. Terus kita pulang peluk-pelukan, cupika-cupiki bubar. Bahagia Pak. Sekarang Ustadz sama bikin acara bingung, takut berantem. Yang satu mau baca doa, kata yang satu kagak boleh baca doa model begitu. Yang satu mau baca Quran, kata yang satu nggak boleh baca Quran begitu. Akhirnya berantem saat yang satu pakai dalil katanya, satu pakai dalil katanya. Kita keluarga yang tua-tua bingung nih anak mau ngapain. Bahkan ada saat peristiwa ini dalam sebuah majelis ta'lim. Seorang ibu curhat, Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah rajin ngaji. Penampilannya sudah berubah Ustaz, nggak urakan kayak dulu. Sekarang kemana-mana koko gamis. Ngajinya rajin, Masya Allah Ustaz. Saya karena lihat ibu ini bersyukur Pak, saya bilang alhamdulillah Bu, itulah hidayah Allah. Tapi, waduh pakai tapi ini. Ada tapi kan jadi kurang enak Pak ini. Kalau awal-awal doang kan masih enak tuh. Tapi Ustaz, aduh tapi apa nih Bu? Bapaknya suka dimarahin. Katanya bapak ini menyimpang, bapak ini tidak nyunnah, bapak melakukan yang haram, bapak keluar dari umat Nabi. Itu kata-kata anak saya. Fix saya bilang anak ibu belum dapat hidayah. Anak ibu belum dapat hidayah. Kenapa Ustadz? Karena anak yang sudah dapat hidayah tidak mungkin mengucapkan kalimat itu kepada orang tuanya. Kalau tahu dia ingin memberikan nasihat sama orang tuanya, dia akan memilih nasihat yang sangat halus dan baik. Saya kasih perbandingan, Pak. Ini perbandingan. Surat Luqman ayat 15, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Al-ayah. Surat Luqman ayat 15, Pak. Silakan dicek. Sama Al-Ankabut ayat 8, Pak. Itu redaksinya mirip-mirip lah. Jika ibu kalian, kata Allah Azza wa Jalla, mengajak kalian untuk berlaku syirik, mengajak kalian untuk murtad, mengajak kalian untuk melanggar syariat, kata Allah, fala tuti'huma, hati-hati ya, jangan taat. Orang tua kita Pak nyuruh kita syirik, kagak boleh taat, kata Allah, nggak boleh taat. Lanjutannya Pak, wasahibuhuma, dan pergaulilah keduanya, kata Allah nih Pak, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Wasahibhuma ma'ruf. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu harusnya Pak. Kalau mau ngasih nasihat bukan gitu.
Itu nasihat sampai galak begitu tuh gimana ceritanya? Sampai ada Pak di daerah Surabaya itu, saya punya teman, bapaknya dinasihatin kayak gitu Pak. Kata bapaknya sambil makan, ya Allah lele, Tuhanmu kok keren amat gitu. Ya ungkapan Pak. Karena disesatkan, bapak ini ditolak oleh Allah, ditolak oleh Nabi. Ya Allah lele, Tuhanmu kok keren amat. Kereng itu apa? Galak ya? Atau jahat? Jadi kok Tuhanmu itu galak amat, gini-gini amat gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tegaskan Pak, boleh kita berbeda pandangan Pak, tapi jangan sampai bikin acara musuh-musuhan tuh nggak boleh Pak. Kita tetap harus ramah, kata Nabi Pak, ini sunnah Nabi nih, sunnah Nabi, sunnah yang ini jangan dihilangkan nih, gara-gara mengejar sunnah yang lain, yang ini dihilangkan ini masalah ini. Tidak bisa memilah dan memilih mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Sunnah Nabi nih Pak nih, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau ketemu saudara sesama muslim kemudian tersenyum, maka senyum kepada saudara muslim itu adalah sunnah Nabi itu Pak. Ada beberapa kalangan Pak, kalau bukan kelompok pengajiannya nggak ada raut muka senyumnya. Kenapa begitu Pak? Sunnah dari mana itu Pak? Nggak ada Nabi mengajarkan begitu Pak. Demi Allah Nabi nggak mengajarkan begitu. Jabir bin Abdullah Pak, orang Ansar, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, termasuk yang ikut baiat Aqabah 1 Pak. Jabir bin Abdullah cerita Pak, demi Allah kalau saya ketemu Nabi, mampir ke rumah Nabi, tidak pernah Nabi itu kecuali dalam keadaan tersenyum. Ini sunnah Nabi Pak, sunnah Nabi ini. Kok gara-gara beda pengajian jadi nggak ada sunnah Nabi yang ini? Hati-hati nih Pak. Padahal kan hak Pak, senyuman itu hak segala umat untuk mendapatkan senyuman itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Salam Pak, hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu, kalau pisah diharuskan salam Pak. Ini mentang-mentang beda pengajian udah nggak mau salam Pak. Spiye ini mau gimana nih sunnah Nabi kita? Kita ambil sunnah Nabi yang ini, tapi sholat sunnah Nabi yang ini kan caplok-caplokan Pak namanya. Kalau sunnah Nabi, apa yang kemudian Nabi lakukan, lakukanlah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kita mengikuti sunnah Nabi, pasti jadi orang yang berakhlak dan pasti tidak akan punya musuh. Karena kita mengikuti sunnah Nabi, kecuali kalau sunnah Abu Jahal, saya pastikan punya musuh. Sunnah Nabi nggak ada Pak. Kalau orang memusuhi Nabi, pasti orangnya yang salah. Nabi nggak pernah punya musuh. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh nih Pak, satu poin dalam yang ingin saya sampaikan. Kita sekarang masuk bulan Rajab, ramai ini Pak, hadis tentang Rajab. Wah ini puasa di bulan Rajab bid'ah, nggak ada dalilnya. Puasa bulan Rajab sunnah. Jangan ramai nih Pak. Saya perjelas Pak, saya perjelas. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Hadis puasa bulan Rajab banyak yang dhaif betul, banyak yang palsu bener. Semuanya dhaif, semuanya palsu? Tidak Pak, tidak semuanya. Ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada, tapi tidak semuanya. Mohon dipahami, tidak semua hadis tentang puasa Rajab itu semuanya dhaif atau palsu, nggak semuanya dong Pak. Kan hadis yang kita baca nggak cuma satu, kitab hadis yang kita rujuk nggak cuma satu, ulama hadis yang kita rujuk juga nggak cuma satu. Ya ditambahin apa referensinya Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, hadis dari seorang sahabat Nabi namanya apa? Seorang sahabat Al-Bahili Pak namanya. Nanti silakan dicek aja Pak, Al-Bahili namanya. Al-Bahili sahabat Nabi Pak, radhiyallahu an. Ketemulah dengan Nabi, setelah ketemu diajarkan supaya puasa sunnah, pisah Pak. Dalam perpisahannya ini Al-Bahili ini puasa setahun penuh Pak. Jadi setelah pisah dengan Nabi dia puasa setahun penuh, kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu dia puasa Pak, full puasa. Setelah setahun puasa ketemu lagi dengan Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Pak, riwayat Imam Abu Dawud.
Kemudian ngobrol dengan Nabi. Kata Al-Bahili ini, ya Rasulullah, antum kenal ana? Nabi liatin, siapa nih orang itu? Kayaknya nggak kenal itu. Kok beda? Sekalipun kenal tuh ya mana yang siapa itu? Saya Al-Bahili ya Rasulullah. Al-Bahili, masya Allah, kata Nabi. Kok beda tampilannya? Kok makin kurus, makin pucet, makin acak-acakan gitu tampilannya? Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, semenjak anak pisah sama antum, anak nggak pernah ketemu siang kecuali anak puasa. Kecuali anak tidak puasa ya ketika Idul Fitri dan hari tasyrik. Selain itu anak puasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan puasa kayak gitu. Nanti bikin madarat diri sendiri, Pak. Karena dia nggak kuat. Saya ulang, Pak. Penjelasan Nabi karena Al-Bahili tidak kuat puasa. Saya kayak gitu, Pak. Kata Nabi, antum jangan puasa kayak gitu, itu badan antum sampai berantakan begitu, nggak boleh, kata Nabi. Karena puasa harus menyehatkan, bukan bikin sakit. Kata Nabi, Pak, sum syahrul sabr, puasalah di bulan sabar. Tahu bulan sabar, Pak? Bulan apa itu, Pak? Kata Nabi, Pak, sum syahrul sabr, puasalah di bulan sabar. Bulan apa itu, Pak? Kan bulan ada 12, Pak. Bulan sabar bulan keberapa itu? Dihitung, Pak, dari Muharram. Nggak ada bulan sabar, Pak. Bulan sabar itu nama lain dari bulan Ramadan. Jadi sum syahrul sabr, puasalah di bulan sabar, maksudnya puasa di bulan Ramadan. Karena Ramadan memang bulan untuk jadi banyak sabar di bulan Ramadan, Pak, karena 1 bulan penuh. Kata Al-Bahili, ya Rasulullah, siap puasa Ramadan. Tapi masa gitu doang puasanya? Saya pengen lebih dong. Kurang setahun penuh saya puasa, masa dikasih Ramadan doang? Kata Nabi, ya sudah, puasa 1 hari dalam 1 bulan. Saya ulang, Pak, puasa 1 hari dalam 1 bulan. Artinya, Pak, Bapak milih puasa sehari dalam 1 bulan, sah hukumnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa? Berapa saja. 1, 2, 3 sampai 29, Pak, itu kalender Hijriah tuh. Sampai 30 kalender Hijriah. Bapak tinggal pilih mau tanggal berapa puasa 1 hari dalam 1 bulan, silahkan. Itu batas minimum puasa tiap bulan, Pak. Kurang dari 1 hari, misalkan setengah hari, nggak sah puasanya. Harus 1 hari minimal. Setengah hari nggak puasa, nggak sah, Pak. Kata Nabi, 1 hari puasa dalam 1 bulan. Kata Rasulullah, 1 hari puasa dalam 1 bulan, aneh biasa setahun. Masa dikasih 1 hari? Tambah, kata Al-Bahili. Maka kata Nabi SAW, ya sudah 2 hari dalam 1 bulan. Tambah lagi Rasul masih biasa 2 hari. Kata Nabi 3 hari dalam 1 bulan. Jadi bisa sehari, Pak. Sebulan itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Saya tanya, Pak, yang 3 hari ini di tanggal berapa aja? Itu hadis Nabi buat Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Buat Al-Bahili nggak diharuskan tanggal berapanya, bebas. Nggak harus 13, 14. Itu hadis untuk Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau hadis Al-Bahili, puasa 3 hari dalam 1 bulan, tangganya random. Tidak harus 13, 14, 15. Bapak cek dalam Syarah Al-Mumti, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Utsaimin, kata beliau, boleh memilih 10 hari pertama, pilih 1. 10 hari kedua, pilih 1. 10 hari ketiga, pilih. Totalnya berapa, Pak? Boleh dengan cara itu. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan hari mana saja, tanggal berapa saja. Dan itu sama dengan hadis dari Mu'adzah. Kata Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah ummul mukminin, apakah Nabi suka puasa 3 hari dalam 1 bulan? Ya, kata Aisyah, Nabi suka puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ayu ayyamin, hari apa saja puasanya? Kata Mu'adzah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak peduli tanggal berapa dan hari apa. Pokoknya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Khalas. Maka hadis Abdurrahman Al-Bahili ini, beliau puasa 3 hari dalam 1 bulan, random tanggalnya, Pak. Kata Al-Bahili, tambah lagi Rasul masa 3 hari doang. Kata Nabi, puasalah di bulan-bulan haram. Saya ulang, Pak.
puasalah di bulan-bulan haram. Bulan haram apa saja Pak? 1. Rajab, 2. Zulqa'dah, 3. Zulhijjah, 4. Muharram. Inilah arba'atun hurum, 4 bulan yang haram yang diabadikan oleh Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36. Di ayat itu dijelaskan inilah bulan-bulan haram. Kalau Bapak ingin memperbanyak puasa di bulan Rajab, pakai hadis ini. Kenapa? Karena bulan Rajab masuk bulan, silakan perbanyak puasa di bulan Rajab. Sesederhana itu Pak cara berpikir. Kenapa jauh-jauh bahas ini puasa Rajab itu bid'ah? Bid'ah dari mana? Hati-hati tuh omongan. Kalau pakai dalil yang sehari sama kayak 80, 2 hari kayak sama berapa tahun itu iya Pak, maudhu itu hadis. Tapi kan kita nggak pakai hadis itu Pak. Kan ada hadis yang lain. Yang tadi saya bilang tolong perbanyak dong referensinya. Perbanyak rujukannya. Jangan satu hadis itu yang dibahas. Hadis itu yang tadi Pak, 1 hari senilai 80 tahun atau ngasih tahu besok puasa Rajab itu sama dengan puasa 80. Itu hadis maudhu. Yang itu Pak. Tapi kalau nyuruh puasa di bulan haram hadisnya sahih. Dan Rajab bulan haram. Layak bulan ini untuk diperbanyak melaksanakan puasa di bulan haram Pak, yakni puasa Rajab. Terakhir Pak, Abdullah bin Mas'ud nanya, "Ya Rasulullah, antum suka puasa di bulan Sya'ban. Kenapa kok diperbanyak bulan Sya'ban puasa?" Saya ulang Pak nih. Nabi suka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sampai 1 bulan kurang 1 hari Pak tuh Nabi seringnya di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan habis Rajab dan sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gitu Pak nih. Saya ulang, Sya'ban itu di tengah-tengah Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa antum Rasul suka puasa di bulan Sya'ban? Diperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kenapa? Jawaban Nabi Pak, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan. Kenapa kok sering dilupakan? Karena dia diapit oleh 2 bulan yang orang sering mengingat-ingatnya. Rajab dan 2 bulan ini sering diperbanyak puasa di dalamnya. Ramadan jelas wajib puasa, nggak mungkin nggak puasa Pak. Rajab diperbanyak oleh para sahabat juga berpuasa. Nah Sya'ban ini kejepit Pak. Jadinya dia nggak dapat keutamaan. Orang-orang nggak terlalu fokus dengan Sya'ban. Oleh Nabi biar Sya'ban itu tetap terhormat, maka Rajab diperbanyak puasa, Sya'ban diperbanyak puasa, Ramadan full puasa. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ketemu hadis Rajabnya dhaif, puasa Rajab kagak mau, Sya'ban ogah-ogahan. Ketemu Ramadan, ya alhamdulillah hatam. Ini persoalan kita Pak. Bilang aja malas, nggak usah bilang bid'ah. Kalau nggak mau ngerjain ya sudah. Malas berarti udah. Tanpa harus kemudian punya ungkapan yang stereotip gitu Pak. Wah ini perkara mau puasa nggak? Ya nggak usah gitu. Kan hukumnya sunnah, bagi yang mau ya monggo, yang tidak mau ya silahkan. Maka kata para ulama usul fikih, hukum sunnah itu Pak, hukum sunnah itu mayusabu fa'ilu, yang mengerjakan dapat pahala, wala yu'aqabu tarikuh, tidak dihukumi berdosa orang yang meninggalkan. Itu sunnah Pak. Puasa Rajab itu puasa sunnah. Cuman ya jangan dibilang bid'ah. Dari mana bid'ahnya Pak? Salah satu poinnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Tapi saya pribadi monggo-monggo saja punya pendapat. Asal nggak nyampe kemudian harus bermusuhan. Saya izin gini Pak, ini izin Pak. Nanti azan, habis azan kan kita biasanya sholat sunnah Pak. Kalau saya ganti dengan tanya jawab, kalau ada nih yang mau nanya, dibolehkan nggak Pak? Kalau ada Pak, kalau nggak ada kita sholat saja itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi habis azan. Monggo nanti 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Yang azan silahkan, fadhal. Lupa.
Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, mohon izin melanjutkan satu pertanyaan Mbak, ini ada yang masuk. Bagaimana menyikapi teman, sahabat, saudara yang selalu menyerang atau membid'ahkan kita? Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini urusan hati dan perasaan, Mbak. Sebetulnya tidak harus diksi bid'ah ya, atau menyerang dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Bisa juga sesat, bisa juga kafir, bisa juga ngata-ngatain yang lain, Pak. Yang jelas dalam Al-Quran itu wailul likulli humazatil lumazah. Silakan baca terjemahnya itu, Pak. Jadi umpatan secara langsung atau umpatan tidak secara langsung hukumnya haram. Hukumnya haram. Apalagi nyinggung pada persoalan yang sifatnya spesifik kayak muslim kafir itu, Pak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
jika ada orang nuduh kafir nih Pak, Daniel Barkah nuduh kafir nih ke si A lah, si A kafir, khalas, jangan ambil ilmu darinya, dia kafir, dia sesat, khalas, misal Pak. Maka saya tanya dulu nih, yang harus menghadirkan bukti itu yang nuduh apa yang dituduh Pak? Yang harus menghadirkan bukti nih, misalkan saya nuduh kafir, yang nuduh apa yang dituduh yang harus menghadirkan bukti? Bapak masuk pengadilan nih, Pak Hakim, si Fulan mencuri nih. Kata Pak Hakim, buktikan tuduhan kamu kalau dia mencuri, atau wahai kamu yang dituduh pencuri, buktikan kalau kamu tidak mencuri. Yang mana Pak? Yang pertama, yang kedua? Pasti yang diminta yang nuduh Pak. Yang dituduh tuh nggak akan diminta bukti, tidak akan diminta argumentasi yang nuduh Pak. Maka siapapun yang nuduh, hadirkan buktinya di hadapan Allah. Hadirkan. Siapapun yang nuduh, hadirkan buktinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Siapapun. Mohon izin Pak, mohon izin ini. Imam Syafi'i Pak, itu masyhur terkenal membagi bid'ah jadi dua. Membagi bid'ah jadi dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Satu Pak. Yang kedua, jangan pernah bilang Imam Syafi'i tidak hafal hadis kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finar. Jangan sampai ada kalimat Imam Syafi'i nggak hafal hadis ini. Imam Syafi'i hafal Pak hadis ini, lebih hafal dari Bapak Ibu semuanya. Sampai kata Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah ketika dia ditanya dalam Tobaqah Syafi'iyah, Ibnu Khuzaimah ditanya, "Ya Syekh, apakah Imam Syafi'i pernah atau ada hadis yang tidak dia hafal oleh Imam Syafi'i?" Kata Ibnu Khuzaimah Pak dalam Tobaqah Syafi'i, kata beliau, tidak ada yang tidak dihafal oleh Syafi'i. Seluruh hadis dihafal. Imam Ahmad Pak, muridnya Imam Syafi'i, hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis Pak, dengan persamaan sanad, persamaan riwayat Pak, di total 1 juta. Jadi ada yang samanya Pak itu. Dihitung semuanya 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, bukan karena kebodohannya Pak, tapi karena keilmuannya. Dia baca hadis itu, dia terenungkan hadis itu, dia kaji hadis itu, keluarlah kalimat hadis bid'ah itu dibagi dua, mahmudah dan mazmumah. Dan Ustadz hari ini ada yang bilang Pak, Imam Syafi'i menyelisihi hadis Nabi. Hadirkan buktinya di hadapan Allah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Imam Syafi'i dikenal oleh para ulama sebagai Ansarus Sunnah. Imam Syafi'i Pak punya gelar, ada Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah disebut dengan Syekhul Islam. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Imam Syafi'i Ansarus Sunnah, penolong sunnah. Itu ulama muktabar Pak menyatakan Imam Syafi'i penolong sunnah. Ada ustadz katanya Imam Syafi'i menyelisihi sunnah. Hadirkan bukti di hadapan Allah. Pak, Bu, mohon maaf, kalimat stereotip terhadap ulama madhab itu paling mudah diucapkan. Kenapa? Karena orang yang sudah kita tuduh sudah tidak ada. Bapak Ibu bayangkan, jika Imam Syafi'i ini hari ini hadir, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris hari ini hadir, katakan masih hidup, misal, terus ada orang yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i menyelisihi sunnah, kira-kira Imam Syafi'i diam saja Pak? Dia akan datang sama orang yang bilang begitu. Antum tunjukkan bukti kalau Anda menyelisihi sunnah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau nggak ngerti tentang cara berpikir Syafi'i, diam. Jangan tuduh Syafi'i macam-macam. Kalau nggak ngerti Pak, aduh Ustaz, ana belum paham kok kenapa Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua. Padahal hadisnya kullu itu artinya seluruh, kok bisa dibagi dua Ustaz? Saya nggak paham. Kalau nggak paham, diam. Karena dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi, gak usah ngomong kalau tidak tahu. Maka jangan sembarang nuduh Pak. Yang nuduh akan diminta menghadirkan bukti. Dan kita sama-sama nanti di pengadilan Allah
sama-sama disidang, dan sama-sama diminta menghadirkan bukti. Terutama bagi mereka yang menuduh, hadirkan bukti itu di hadapan Allah. Maka kata Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang menuduh kafir kepada saudaranya dan tidak terbukti kekafiran itu, maka tuduhan kafir kembali kepada yang khalas. Siapa nuduh bid'ah tidak terbukti, kembali kepada yang nuduh. Siapa nuduh sesat tidak terbukti, kembali kepada yang nuduh. Ustaz, kalau begitu bagaimana? Jika tidak faham, diam. Khalas, diam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, biarkan dinamika tentang ilmu, dinamika tentang iman itu menjadi otoritas para ulama salaf. Imam Syafi'i itu ulama salaf, dan dia bilang bid'ah dibagi dua. Dia bilang melafadzkan niat adalah sunnah, khalas Pak. Kunut subuh adalah sunnah, khalas Pak. Itu kama qala Imam Syafi'i. Bapak tidak faham Imam Syafi'i, nggak apa-apa Pak. Imam Syafi'i nggak nyalahin Bapak, tapi jangan duduk Imam Syafi'i menyelisihi sunnah, karena itu sudah masuk pasal tuduhan Pak. Dan kalau konteks menuduh hari ini dalam pengadilan, masuk pengadilan, tuduhan itu harus ada buktinya, baru bisa diproses oleh pengadilan. Kalau tuduhan nggak punya bukti Pak, cuma omong kosong belaka. Jadi kalau kita dituduh bid'ah segala macam, ya hadirkan buktinya. Kalau tidak menghadirkan bukti, ya ngapain juga kita dengerin. Anggap saja angin lalu. Sudahlah, kalau memang Bapak menyatakan kami pelaku bid'ah, biar nanti kita selesaikan di akhirat sajalah. Karena kalau di dunia Pak, hanya jadi debat kusir yang tidak kunjung selesai. Debat di WhatsApp nih Pak, grup WhatsApp. Ini sunnah, ini bid'ah. Sunnah lagi, bid'ah lagi, terus itu Pak, nggak selesai-selesai. Akhirnya yang satu mangkal Pak, live dari grup. Sering kejadian begitu? Sudah diam saja. Yang dituduh diam, yang nuduh diam. Tinggal jawab saja. Kita selesaikan di pengadilan akhirat. Itu paling efektif Pak. Kenapa? Karena di sana tidak mungkin kita bisa berbohong. Karena di sana semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin ada spekulasi. Selesai. Saya rasa itu yang menjadi jawaban saya Pak. Kalau ini karena ada pertanyaan via WhatsApp, jadi kalau ada yang menuduh kita atau siapapun, maka termasuk kita juga jangan sembarang nuduh juga Pak. Itu nggak boleh itu. Sudahlah, kita nggak tahu nih kenapa kok orang kalau sholat begini, kenapa kalau orang kemudian puasa begitu Pak. Kita nggak paham, nih diam saja. Kita husnudzon, mungkin dia punya dalil yang dalilnya belum kita ketahui. Khalas. Mungkin dia punya argumentasi yang argumentasi itu belum kita fahami. Dan pada akhirnya Pak, pada akhirnya kekerasan hatilah yang bikin sikap kita jadi kurang baik di masyarakat. Bukan urusan sudah nyunah, sudah hijrah, sudah apa, bukan. Karena saya yakin kalau orang sudah nyunah tidak mungkin hatinya keras. Kalau orang sudah hijrah tidak mungkin hatinya keras Pak. Kerasnya hati itu bukan karena sudah nyunah atau bukan karena sudah hijrah. Dan itu tidak dimasukkan dalam kategori istiqomah Pak. Hati keras itu masalah. Qasat qulubukum itu masalah Pak. Cek dalam Quran. Kerasnya hati itu masalah. Saya kasih satu poin Pak. Ini Allah berfirman kepada Nabi Pak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah Azza wa Jalla, Fabima rahmatin minallah. Kalaulah bukan karena rahmat dari, saya ulang Pak, kalaulah bukan karena rahmat dari, jadi rahmat Allah jadi sebab nih Pak. Saya ulang, rahmat Allah jadi sebab. Fabima rahmatin minallah. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, linta lahum, kamu tidak akan punya hati yang lembut. Saya ulang Pak, Nabi Muhammad kalau tidak dapat rahmat Allah, maka hati Nabi tidak akan, saya simpulkan Pak, hati yang lembut gara-gara, karena kalau tidak dapat rahmat Allah hatinya khalas Pak. Itu Quran yang bicara, bukan Daniel Barakah. Sikap kita itu menunjukkan kerasnya hati Pak. Ketika kita gampang menuduh dan tidak harmonis dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bukan karena nyunahnya, bukan karena hijrahnya Pak. Kalimat itu terlalu suci dan mulia untuk dijadikan sebagai alasan atas tindakan kita yang keluar dari syariat Islam. Bilang saja hatinya keras. Karena kata Allah Azza wa Jalla, hati yang lembut
itu karena rahmat. Nggak ada rahmat, nggak ada kelembutan di dalamnya. Maka lanjutan ayatnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalaulah hati kamu keras Muhammad, kalaulah hati kamu itu kasar Muhammad, lang faddu min hawlik, orang-orang akan lari darimu, meninggalkanmu. Kalau bapak ditinggalkan orang setelah bapak ngaji, setelah bapak katakan hijrah, tanya dulu Pak, mereka meninggalkan bapak gara-gara hijrahnya, gara-gara ngajinya, atau gara-gara sikap kita yang sudah semakin keras Pak itu? Tanya dulu itu. Jangan dulu bawa-bawa Nabi. Nabi juga diusir oleh umatnya. Nabi Pak masih lemah lembut diusir. Kalau kita kasar diusir wajar, bukan karena sudah nyunnahnya. Kadang-kadang nyontohnya tuh kemana-mana ngaco Pak ini. Nabi itu lemah lembut Pak, cek lemah lembut diusir gara-gara Islam yang dibawa. Kita bukan karena itu Pak, kita kasar sama orang. Kata-kata kita kasar, sikap kita kasar, terus diusir, ya wajar. Wajar Pak, karena nggak ada kelemah lembutan dalam hati kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi saran saya, kalau kita masuk pada kategori suka menyerang atau diserang, yang diserang sudah, kita tunggu saja di pengadilan akhirat. Yang nyerang segera istighfar, karena kita akan dihisab apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Demi Allah Pak, kita semua dihisab. Saya Daniel Barakah, Bapak Ibu semuanya dihisab. Ada yang hisabai yasiro, ada yang hisabnya tidak yasiro. Wallahu a'lam. Siapa kita yang dihisabnya paling cepat? Allah. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah. Saya rasa sudah jam 8 kurang. Jadi momen pertanyaannya cukup satu saja, itu pun via online. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah suatu inspirasi bagi kita semua bahwa persatuan itu lebih utama. Karena terakhir saya baca Al-Quran itu, ada kalimat yang terakhir yang saya suka itu, bahwa orang Yahudi itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Orang Yahudi itu Pak kelihatan berjamaah padahal pecah belah. Dan kata Nabi, kita jangan kayak orang, saya ulang Pak, kata Nabi, kita jangan kayak orang Yahudi itu kelihatan berjamaah padahal pecah. Jadi kalau Bapak kita sebagai muslim nih, kita semua jadi muslim Pak, kelihatan berjamaah padahal pecah belah, berarti mirip. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.